Baik, berikut adalah layout data ini saya ambil dari bukunya Little ya, bukunya Little, buku lama, yaitu Little and Hills Agricultural Experimentation, Design and Analysis, tahun 78 datanya. Baik, jadi layout data ini kalau kita lihat adalah layout data dari sebuah percobaan berfaktor. Jadi kalau kita lihat perlakuannya ini terdiri dari dua faktor, F dan I. F yaitu fungicide, I insecticide. Jadi fungisida dan insektisida. Jadi ada kode F0 dan F2. Jadi F0 itu tidak diberi fungisida dan 2 itu adalah pakai takaran 22/3. Sedangkan I itu ada 3 taraf, 0 artinya tidak diberi insektisida, 1 insektisida dengan takaran 1/6 ounce, dan 2 itu 1/3 ounce atau 2 kali 1/6 ya. Oke. Nah, jadi inilah datanya. Jadi ini adalah kombinasi dari semua perlakuan yang mungkin. Jadi F0 I0, F0 I1 dan sebagainya. Ada 6, F-nya 2, I-nya 3, jadi 2 kali 3, 6. Dan rancangan lapangannya adalah kelompok. Jadi di sini masing-masing ini blok. Ini bloknya ada 5. Otomatis sekaligus bahwa pengamatan tiap blok ini merupakan ulangan bagi masing-masing perlakuan ini. Ya. Oke, andaikan kita akan menganalisisnya, ini kita beri, jadi kalau kita sorot semuanya ini kita beri nama ini total ya, total. Kemudian kita tahu bahwa sebetulnya karena ini rancangan ajak kelompok lengkap, sebetulnya apa yang kita amati di sini merupakan, jadi komponennya adalah rata-rata umum, pengaruh blok, dan pengaruh perlakuan. Di mana pengaruh perlakuan sendiri bisa nanti dibagi lagi menjadi pengaruh utama F, pengaruh utama I, dan interaksinya. Oke. Nah, kemudian kalau kita kita totalkan menurut baris dan menurut kolom, ya. Ini menurut baris, ya. Ini menurut baris kita punya total, ini menurut kolom kita punya total, ya. Jadi kolom ini dari sini. Dan ini adalah keseluruhan. Oke. Dan kita bisa menjumlah bahwa pengaruh fungisida ini ada karena fungisidanya kodenya 0 dan 2, ya, 0 dan 2. Fungisida 0 totalnya 875, ya. Karena ini sudah kita buat sedemikian rupa sehingga fungisida 0 itu ada di 3 baris pertama ini, dan 3 baris kedua itu adalah fungisida kedua, ya, fungisida kedua. Sedangkan untuk insektisida kita bisa lihat jumlah dari insektisida dengan kode 0, 1 dan 2 masing-masing, yaitu seperti tertera di sini. Jadi kalau ini kita jumlahkan harus sama dengan 2240 ya, 2240, dan ini juga kalau kita jumlahkan juga 2240. Oke. Nah, untuk selanjutnya ya, karena apa yang kita amati itu terdiri dari, jadi apa yang kita amati total itu terdiri dari pengaruh blok, pengaruh perlakuan, dan galat sisanya, di mana perlakuan sendiri 5 itu bisa di breakdown, bisa dipilah-pilah menjadi atau dikomposisi menjadi pengaruh fungisida. Pengaruh fungisida itu ada 1 karena dia 2 taraf, maka derajat bebasnya 1. Insektisidanya ada 3 taraf, maka derajat bebasnya 2, dan interaksinya 1 kali 2, 2. Nah, sebagaimana kita tahu di sini, karena taraf dari masing-masing perlakuan itu sifatnya kuantitatif, maka kita bisa membreakdown, kita bisa menganalisis lebih jauh apakah masing-masing pengaruh ini, misalnya fungisida karena cuma 2 taraf ya,
kita sudah tahu bahwa kalau dua taraf itu hanya linear, nggak mungkin ada lebih dari linear. Sedangkan yang insektisida itu bisa linear, bisa kuadratik. Ini komponen linearnya seperti apa, komponen kuadratiknya seperti apa. Sedangkan interaksinya ini fungisida linear dan insektisida linear, fungisida linear dan insektisida kuadratik. Nah, caranya seperti apa? Ya, caranya seperti apa? Ini breakdown-nya ya. Ini yang merah ini breakdown-nya. Ini juga 5 itu di breakdown menjadi 1, 2, dan 2. Sedangkan 2 sendiri di breakdown menjadi 1, 1. Ini 1, 1. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Kalau kita lihat ini adalah derajat bebas total. Kita punya derajat bebas total, ada count total dikurang 1. Ya. Ini kalau kita lihat ya. Oke. Count total dikurang 1. Ini. Oke. Kemudian untuk blok ya count blok dikurang 1, count perlakuan dikurang 1 ya. Sedangkan fungisida ini count fungisida kurang 1, ini count insektisida kurang 1, kalau ini manual ya satu-satu. Dan ini juga hasil kali interaksinya 1, 2, 2 di sini. Oke. Nah, bagaimana dengan jumlah kuadrat? Jumlah kuadrat sebagaimana formula yang sudah saya ajarkan di sini adalah sum square dari total karena kita menghitung jumlah kuadrat total dikurangi sum total kuadrat dibagi count total ya. Oke. Sedangkan blok sama saja ya kalau kita lihat detail rumusnya ini sama seperti itu, sama seperti total, hanya di sini sum square bloknya harus dibagi dengan ulangan dari blok itu. Ulangan dari blok itu bisa didapat dari jumlah total dibagi banyaknya blok, ya. Sedangkan yang di belakang ini faktor koreksinya. Demikian juga yang perlakuan, ya, yang perlakuan itu sama caranya, rumusnya hanya blok tadi diganti perlakuan, ya. Sum square perlakuan dibagi count total dibagi count perlakuan dikurangi faktor koreksi. Oke, sedangkan galat ini adalah selisih. Ya. Sebagaimana derajat bebas, jumlah kuadrat untuk galat juga selisih total dikurangi blok dan perlakuannya. Ya. 29 dikurangi 4 kurangi 5, 20. Demikian juga jumlah kuadrat ini. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ini adalah rumusnya seperti ini. Ya 27 dikurang 17 kurangi 18. Oke. Untuk selanjutnya kuadrat tengahnya ya kita tahu kuadrat tengah adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya ya. 401 dibagi 4 dan seterusnya ini sama dengan rumus yang sama dan F hitungnya kalau kita lihat di sini bahwa untuk mendapatkan F hitung ini adalah jumlah kuadrat tengah dari masing-masing sumber itu dibagi kuadrat tengah galat. Dibagi kuadrat tengah galat. Semua dibagi kuadrat tengah galat. Ya. Nah, dengan demikian kita juga bisa mencari nilai peluang dari masing-masing F hitung ini ya dengan formula FDIS ya, ya. Kemudian kita dapatkan di situ angkanya, kemudian kita bandingkan ini sintaksnya FDIS pada kolom I, kemudian derajat bebasnya F17 dan penyebutnya harus sama semua 20 ya. Ini makanya dikunci dengan dolar. Oke. Nah, kalau kita lihat yang lebih kecil dari 5% misalnya itu perlakuan, jadi perlakuannya signifikan, bloknya tidak signifikan, hampir signifikan ya. Dan kalau kita lihat lagi perlakuan ini, fungisidanya sangat signifikan, insektisidanya fungisidanya sangat signifikan atau signifikan pada taraf 1%, ini 5%, dan interaksinya itu yang signifikan fungisida dan insektisida yang linear sifatnya. Oke. Dan kalaupun ada alat-alat bantu di sini, nah kemudian di sini kalau kita ingin mendapatkan bagaimana mencari jumlah kuadrat ini ya, kita bisa menggunakan bantuan seperti ini seperti kontras ya. Ini
linear, F-nya selalu linear ya. Yang beda hanya I-nya. I-nya ini linear, ini bisa kuadratik ya. Jadi fungisida cuma satu. Insektisida linear, insektisida kuadratik, Fi linear, F kuadratik. Jadi ini adalah alat bantu yang digunakan untuk mencari yang merah-merah itu ya. Nah, jadi ini kontras itu kalikan saja ini pasangan ini ya. Yang sesuai kita dapatkan 490, pembaginya 6, pembagi itu adalah masing-masing koefisien kontras ini dikuadratkan. Jadi kalau kenapa ini 12, 141, 141 jumlahnya 12. Oke. Dan jumlah kuadratnya sebagaimana kita tahu ini merupakan kuadrat dari kontras ini dibagi pembagi ini yang dikalikan ulangannya. Ulangannya karena ulangannya sama yaitu J31. Ya, J31. Sorry. Oke. J31 ya, J31 ini ya, J31 itu pembaginya. Ulangannya count block ya, count block. Sorry. Ya, ulangannya count block, ini pembaginya. Jadi 490 dibagi ini dikuadratkan dulu dibagi count block, banyaknya blok kali 6 ya. Dan ini baru dimasukkan ke sini. Ya, sini ya. Oke. 80.003, 345, 344, sekian. Ya. Mungkin ada sedikit perbedaan. Itu 0,817 ya. Ini 3445 ini ya. Ini breakdown-nya 0,817, 16,05, 4,817,02. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi rancangan acak faktorial ya. Jadi percobaan berfaktor atau percobaan faktorial dalam rancangan lapangan acak kelompok lengkap. Dan kebetulan di sini kedua faktor itu sifatnya kuantitatif. Baik, materi kali ini saya akan bahas percobaan dalam rancangan persegi latin. Oke, jadi kalau kita punya, andaikan kita punya rancangan persegi latin berukuran untuk melakukan penelitian 6 perlakuan ya, 6 perlakuan. Jadi katakanlah namanya A, B, C, D, E, F. Nah, ini adalah pengalokasian perlakuan-perlakuan tersebut di mana setiap baris ini hanya ada satu dan hanya satu perlakuan yang muncul. Jadi misalnya F di sini hanya ada satu, ada F lain. Demikian juga perlakuan yang lain. Demikian juga itu juga berlaku pada setiap kolom. Nggak ada F lain selain ini. Ya. Nah, jadi pengajakannya sudah ditentukan bahwa untuk setiap barisan kolom hanya ada satu dan hanya satu perlakuan yang diperbolehkan. Oleh karenanya di sini saya berikan nama pemblokan baris dan di sini saya beri nama pemblokan kolom. Jadi, kolom baris, row blocking dan column blocking. Oke. Andaikan A, B, C, D itu adalah perlakuan-perlakuan ini. Jadi A itu ini pupuk ya misalnya NH4 2 SO4 ya. B-nya NH4 NO3, C-nya CO NH2 2, D-nya CaNO3 2, E-nya ini ya. Dan F-nya tidak ada nitrogen. Ini semua menggunakan nitrogen, pupuk nitrogen, hanya bentuknya beda-beda. Oke. Nah, kalau kita lihat nanti juga bagaimana breakdown dari kalau ini ada 6 perlakuan begini, maksimum ini derajat bebasnya adalah ada 5, 6 dikurang 1 5. Jadi nanti ada kalau kita punya taraf yang seperti ini atau taraf kualitatif seperti ini, nanti akan ada maksimum 5 kontras yang saling ortogonal sedemikian rupa sehingga jumlah kontras, jumlah kuadrat dan derajat bebas dari kontras, semua kontras itu sama dengan jumlah kuadrat dan derajat bebas dari perlakuan. Oke?
andaikan datanya adalah seperti ini, ini datanya seperti ini, oke, datanya. Nah, ya, ini ada column blocking dan row blockingnya seperti tadi, dan kita bisa namakan di sini misalnya, nah ini data ini kita namakan, kita sorot ini namanya total, ya, total. Oke, dalam satu file tidak boleh ada beberapa nama array yang sama. Ini karena filenya sudah beda file dengan tidak ada file yang lain dari ini ya. Jadi ini adalah array-nya. Array ini kita beri nama total, yaitu total. Kemudian jumlah dari kolom ini, ya, sampai sini kita beri nama kolom. Ini kita beri nama kolom ya. Dan ini sampai di sini kita beri nama row. Di sini kita beri nama, nggak ada kita beri nama ya. Ini jumlah sudah total. Nah, bagaimana kita menganalisisnya? Kan komponennya hanya begini dalam rancangan persegi Latin atau rancangan Latin Square Design, itu hanya dua pemblokan, ya, row blocking dan column blocking. Kemudian ada perlakuan 5 ya, dan sisanya galat. Totalnya 35 kali 6 kali 6, 36 kurang 1, 35 ya. Nah, caranya kalau gini kita lihat, ini count total dikurang 1, ini count row dikurang 1, count kolom dikurang 1, perlakuan dikurang 1, ini sisanya ya. Misalnya 35 dikurang 5, 20. Kemudian jumlah kuadrat dari total itu sama seperti yang sudah cara mencarinya ya. Kalau kita lihat di sini ya, formulanya SMSQ total dikurang sum total kuadrat dibagi count total ya. Dan ini tidak perlu dibagi karena masing-masing data yang kita pakai adalah data aslinya yang bukan total dari beberapa data. Kalau di sini total dari beberapa data, misalnya untuk sum square dari row ini ya, sum square dari ini ya, kalau kita perhatikan, nah ya, sum square row harus dibagi dulu di sini, bagi ulangannya, bagi jumlahnya pengamatan yang digunakan untuk menjumlah masing-masing baris itu dari berapa data gitu ya. Nah, jadi gitu. Nah, dengan cara yang sama kita bisa kopikan untuk kolom, untuk perlakuan dan sebagainya. Tapi tentunya kita harus tahu dulu kalau ini kan total dari kolom ya, total dari kolom ya. Array dari kolom, ini array dari row, sampai dari atas ini ya. Ini array dari row. Ya. Nah, kemudian bagaimana untuk perlakuannya, untuk menghitung jumlah perlakuan kita harus totalkan dulu masing-masing perlakuan itu ABCD-nya seperti apa. Ini A. Nah, karena tidak punya, karena untuk rancangan persegi Latin itu tergantung pengacakannya, maka ini kita jumlahkan sel-sel yang ada tulisannya A yang bersesuaian dengan A. B, C, D, E, dan F. Jadi kalau kita jumlahkan, maka jumlahnya harus sama, yaitu 1071,7, yang mana itu sama dengan sum total di sini ya. Sum total di sini 1071,7 ini ya. Jadi walaupun ini untuk kolom ya, jumlahnya juga 1071,7, kalau ini kita jumlahkan ke atas juga 1071,7. Nah, jadi itu caranya ya untuk percobaan, jadi analisis dalam rancangan persegi Latin atau Latin Square ya, dan seterusnya kita tahu bagaimana cara menganalisis berikutnya, yaitu kuadrat tengah sama dengan jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya, dan F hitung adalah kuadrat tengah dari sumber keragaman ini dibagi kuadrat tengah galat. Nah, kalau kita lihat semua ini baik row blocking, column blocking maupun perlakuannya semua signifikan. Kita hanya fokus ke perlakuan. Kalau perlakuannya signifikan, kita tadi kan sudah tahu bahwa perlakuannya sifatnya kualitatif. Oleh karenanya kita bisa menggunakan analisis kontras atau kontras ortogonal untuk membreakdown bahwa perlakuan 5 ini sebetulnya apa saja yang bisa kita perbuat misalnya. Oke, yang pertama kalau kita mau
membandingkan, oke, pemberian N dan tidak. Jadi ini tidak ada nitrogen ya. Jadi F itu dibandingkan dengan semua ABCDE atau rata-rata ABCDE ini sama dengan rata-rata F, gitu kan? Oleh karenanya kontrasnya, ini kontras yang dibikin adalah kontras bermakna ya, N lawan N. Jadi begini, F-nya diberi angka 5, kemudian ABCDE diberi angka -1 semua. Ya. Atau sebaliknya, ini 1 semua, ini -5 gitu ya. Oke. Kemudian cara kolom berikutnya kontras itu ya dikalikan saja ya masing-masing pasangan ini 186,1 kali -1 sampai dengan 148,6 kali 5. Yang kalau kita hitung jumlahnya -180,1. Ya. Kemudian ini kita cari pembaginya 5 kuadrat 25 tambah 1 kuadrat ada sebanyak 5, jadi sama dengan 30. Nah, ini jumlah kuadratnya, kemudian karena setiap kontras itu memiliki derajat bebas 1, maka jumlah kuadrat sama dengan kuadrat tengahnya. Ya. Oke. Kemudian apa kontras bermakna berikutnya? Yaitu, kita ingin bandingkan pupuk N yang organik lawan yang inorganik. Pupuk N organik, ya ini ada kalau kita bandingkan yang organik itu ini C, ya C ini CONH2, ya CONH2. Kemudian yang lainnya, jadi apakah rata-rata pupuk C ini perlakuan C ini sama dengan rata-rata perlakuan ABDE, ya ABDE. Jadi kalau kita lihat C ini dibandingkan C ini ya, makanya di sini C-nya di sini 4 ya. Kecuali F ya, kalau F kan tidak ada nitrogen. Yang ada nitrogennya ini kita bandingkan. Jadi 4 ini banding -1 gitu ya. Dan ini harus ortogonal. Kenapa dengan yang sebelumnya kalau kita lihat ini 1 ini 1 jumlahnya 4, ini -4 jadi jumlahnya 0 ya. Jumlah hasil kali dari koefisien ortogonal itu harus sama dengan 0 kalau biar dikatakan ortogonal. Nah, kemudian ingin bandingkan nih dari yang AB dan DE ini bandingkan yang dari amonium dan nitrat. N dari amonium dan N dari nitrat. Ini amonium nih, NH4 NH4 ya. Nitratnya NO3 ya. Kita bandingkan NO3 lawan NH4. Nah, jadi gitu caranya untuk membandingkan sesuatu yang bermakna. Nah, kemudian yang amonium ini sesama yang amonium, kita ingin bandingkan nih NH4 2SO4 dan NH4 NO3 ya, A dengan B. Nah, kemudian ini membandingkan sesama nitrat. Sesama nitrat yang kita bandingkan adalah D dan E ya. Nah, caranya seperti itu. Nah, ternyata yang signifikan itu hanya yang pertama aja. Hanya ya bahwa tentunya pemberian pupuk nitrogen itu signifikan atau berbeda secara signifikan terhadap perlakuan yang tanpa nitrogen, yang gitu kan. Nah, kalau kita lihat nih no N-nya itu 148 nih, 148,6. Sedangkan yang dengan nitrogen ini artinya 180-an. Artinya pemberian nitrogen jauh lebih bagus daripada tanpa nitrogen. Gitu ya. Sedangkan apapun nitrogennya ini nggak ngaruh nih. Yang jelas apapun nitrogennya nggak ngaruh. Tapi kalau dilihat angka matematiknya 186,1 ini perlakuan A yang paling besar ya. Perlakuan C yang paling besar ya. Nah, tapi perbedaan ini ya, kalaupun ada perbedaan di 180-an ini, perbedaannya tidak signifikan. Oke. Baik ya, dalam pertemuan materi rancangan percobaan, ini khususnya adalah percobaan berfaktor, yaitu di mana salah satu faktor itu tarafnya sifatnya kualitatif, ini posisi ya. Nah, posisi pengambilan data P1, P2, P3, P4, P5 ini kualitatif. Ya. Yang kedua kedalaman, ini kedalaman dari permukaan air dalam sentimeter ini.
0 ini pada permukaan, 15 ini 15 cm dari permukaan, 30 cm dari permukaan di mana data itu diambil ya. Nah, dengan demikian pertumbuhan berfaktor ini satu tarafnya kualitatif dan di sini tarafnya bersifat kuantitatif ya. Nah, andaikan datanya kita punya data seperti ini, artinya setiap kombinasi perlakuan ini pengamatannya 2, ini 2 pengamatan. Jadi ulangannya 2. Dan dengan demikian kita punya andaikan rancangan lapangannya adalah completely randomized design atau rancangan lengkap, maka kita punya model bahwa apa yang kita amati di sini merupakan jumlah dari rata-rata umum, ditambah pengaruh faktor pertama, yaitu andaikan yang pertama ini kedalaman, ditambah pengaruh faktor kedua posisi, dan yang ketiga bisa jadi interaksi antara posisi dan kedalaman itu, serta galat. Nah, oleh karenanya, komponen analisis keragamannya seperti ini. Jadi ada kedalaman, ada posisi, ada interaksi antara kedalaman dan posisi, dan galat. Jadi kalau tadi kita lihat posisi itu ada 5 taraf, kemudian kedalaman ada 3 taraf, 5 kali 3, 15, dan ulangannya 2, maka seluruh pengamatannya ada 30, sehingga derajat bebas total di sini adalah 5 kali 3 kali 2 dikurang 1, 29. Karena kedalaman ada 3 taraf, maka derajat bebasnya menjadi 2, posisi ada 5 taraf, derajat bebasnya 4, dan interaksi itu derajat bebasnya adalah hasil kali dari derajat bebas masing-masing pembentuknya yang berinteraksi 2 kali 4, 8. Sehingga kita bisa hitung derajat bebas galatnya, yaitu 29 dikurang 2, kurang 4, kurang 8, ya, sama dengan 15. 29 dikurang 14 ya, 15. Nah, bagaimana menghitung jumlah kuadrat dari masing-masing komponen ini? Sebagaimana biasa, jumlah kuadrat total sebelumnya kita untuk mempermudah menganalisis, kita buat array dulu. Ini namanya, saya beri nama array ini. Array-nya namanya total ya, di sini total. Kemudian ini array namanya mungkin lebih namanya posisi ya, namanya posisi ya, sesuai dengan total posisi, dan ini adalah array kedalaman ya, array kedalaman. Nah, setelah itu baru kita membuat perhitungan-perhitungan di sini. Formulanya di sini kalau kita lihat ini count total dikurang 1 ya, ini count kedalaman dikurang 1, ini count posisi dikurang 1, ini perkalian di antara keduanya, dan ini selisihnya ya. Nah, demikian juga bagaimana jumlah kuadrat totalnya. Nah, jumlah kuadrat total ini kita lihat formulanya ya, sama dengan sum square dari total dikurangi grand itu ini ya, atau untuk bermudah aja, grand itu adalah sum total yang dikuadratkan, sum total ya, atau kalau ini yang disebut faktor koreksi ya, sum total dikuadratkan dibagi count total, atau grand kuadrat dibagi count total, ini faktor koreksi. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita kopikan saja ke sini, hanya perlu dimodifikasi. Jangan lupa modifikasinya adalah sum square kedalaman dibagi ulangan dari kedalaman itu. Ulangan dari kedalaman itu bisa dicari dengan mudah dengan cara membagi antara count total dibagi count kedalaman. Ya. Count totalnya 30 dibagi count kedalamannya. Ya. Count kedalaman 3. Nah, ya. Oke. Sama dengan 10. Oke. Jadi masing-masing kedalaman di sini, masing-masing kedalaman ini diamati dari 10 data ya, ini 10 data. Jadi ini ada 10 data, ulangannya 10 ya. Kalau nanti untuk posisi ulangannya 6. Oke. Jadi itu kita dapatkan jumlah kuadrat ya, jumlah kuadrat kedalaman.
biar agak panjang di sini formulanya. Ini jumlah kuadrat kedalaman ya. Kita bisa lihat formulanya seperti ini ya. Nah, nanti kalau posisi ini kita ganti posisi, count total dibagi count posisi. Belakangnya sama ya. Coba lihat posisi ya. Nah, oke. Nah, oke. Posisi ya. Nah, tetapi untuk interaksi kita harus karena interaksi itu harus memperhatikan masing-masing kombinasi perlakuan dari kedalaman 0 posisi P1 sampai kedalaman 30 posisi P5, kita perlu jumlah-jumlah ini ya. Jumlah-jumlah dari masing-masing itu. Jadi 5,9 dan 5,91 kita jumlahkan 11,81 ya. Jadi inilah yang akan kita pakai dalam perhitungan jumlah kuadrat interaksi. Nah, ini kita array ini kita sebut interaksi ya, kita sebut interaksi. Sehingga di sini kita gunakan formula yang disebut dengan jumlah kuadrat, sum square dari interaksi dibagi count interaksi ya. Tapi setelah itu karena ini jumlah kuadrat untuk interaksi, jumlah kuadrat ini harus dikurang dulu dengan jumlah kuadrat kedalaman dan jumlah kuadrat posisi. Jadi untuk berhati-hatilah untuk menghitung jumlah kuadrat interaksi itu harus ada ini ya, pengurangnya ini yaitu masing-masing jumlah kuadrat yang membentuk interaksi. Oke. Nah, akhirnya jumlah kuadrat Galat bisa dihitung dengan formula yang sama seperti bagaimana kita menghitung derajat bebas ya, hanya di sini jumlah kuadrat. Ini jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat kedalaman, dikurangi jumlah kuadrat posisi, dikurangi jumlah kuadrat interaksi. Dapatkan nih ya. Untuk selanjutnya mudah, dari kuadrat tengah sama dengan jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya ya. Untuk kedalaman ini karena tarafnya kuantitatif, kita punya derajat bebas 2, berarti derajat polinom yang paling tingginya sampai dengan 2. Jadi bisa kedalamannya linier atau kedalamannya kuadratik ya. Nah, ini kalau kita lihat dalam pengujian ini kedalaman itu signifikan ya, nilai P-nya sangat kecil ini 0,0011 dan untuk K linier maupun K kuadratiknya kalau kita pakai taraf nyata pengujian 5%, berarti taraf kedalamannya itu kuadratik. Nah, sedangkan untuk interaksi caranya begini. Jadi K linier, K-nya kan bisa linier, bisa kuadratik. Nah, sedangkan P-nya ini posisinya ada 4. Jadi pembagiannya begini, K linier kali P, jadi K linier kali P, K linier K kuadratik kali P. Ini kita lihat, ini derajat bebasnya masing-masing 4, jadi 8 itu di-breakdown menjadi 4 ini. Nah, ini kalau kita lihat, ini interaksi di sini saja tidak signifikan ya, tidak signifikan karena nilai P-nya besar. Yang signifikan di sini hanya kedalaman saja di sini kedalaman ya. Nah, baik posisi maupun interaksinya di sini tidak signifikan. Ini hanya contoh saja bagaimana membreakdown bagaimana menghitung jumlah kuadrat dari masing-masing komponen ini ya, masing-masing komponen ini. Ini kalau linier, ya. Jadi kalau linier cara menghitungnya begini, ya. Sum square kali P dibagi count total, count interaksi ini ya. Nah lin P kalin P K mungkin K kuadratik ini kuadratiknya ya. Sorry, kuadratiknya ya. Ini kalau kita lihat nih, ini K kuat P ya. Ada kalin K kuat ya. Ini bisa lihat di sini. Nah, kalau ini K linier, ini linier ya. Nah, caranya gimana? Ini dari lihat. Ini sum product dari ini ya. Nah, sum product dari ini. Jadi kalau liniernya ya kali pakai ini ya. Ini kali ini ya. Sorry. Terus satu ya, terus satu ini. Jadi ini kalau kita lihat di pasangannya nih, min 1 kali ini, min 0 kali ini, 1 kali ini dijumlahin. Kemudian yang baris kedua sama pengalinya ini ya, pengalinya. Karena yang liniernya.
sampai ini min 1 kali 11,77, 0 kali ini, 1 kali ini, min 0,08. Nah, yang kuadratik itu menggunakan yang bawah. Yang kuadratik menggunakan yang bawah. Ya. Nah, jadi yang bawah ya, dengan cara yang sama. Kemudian ini kita sebut, ini disebut dengan kalin P. Ya. Ini disebut dengan K kuat P, K kuadratik P. Yang digunakan nanti di dalam perhitungan di sini. Dengan di sini ya. Oke. Nah, jadi kalau ini kita edit begini nah ya. Maka 3 array ini yang digunakan dalam perhitungan di sini ya. Nanti tolong bisa dicermati ya. Kalau yang kuadratik ya pakai yang belakangnya. Kalau yang kuadratik pakai yang belakangnya. Ya, pakai ini kuadratik. Oke. Nah, selanjutnya kalau mau dilihat bagaimana grafiknya, ini grafiknya, ya, jadi begini. Nah, interaksinya ya. Ini adalah konsep kedalaman tadi, kedalaman pertama, kedalaman kedua, kedalaman 3 ya. Nah, ini untuk masing-masing posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, posisi 5 ya. Nah, ini grafiknya seperti ini ya. Ini kalau kita lihat ya sudah jelas bahwa sepertinya signifikan tapi tidak ya. Ini juga hampir semua berimpit, hampir semua datar. Hampir semua datar ya. Oke. Oleh karenanya di sini juga bahwa interaksinya di sini tidak signifikan. Ya. Kalau interaksi signifikan pasti dia akan bersilangan. Bersilangan. Ini memang saya besarkan, ini kan angkanya kecil ya. Walaupun di sini sepertinya jauh, tapi ini dekat. Ini 0,05 jaraknya di sini ya. Hanya diperbesar saja. Nah, itulah cara menganalisis kalau kita punya data percobaan berfaktor, salah satu kedua taraf itu sifatnya tidak sama, satunya kualitatif, satunya kuantitatif. Halo semuanya, kali ini akan saya sampaikan analisis yang berkaitan dengan percobaan tersarang. Nah, sebelum itu saya akan sampaikan juga bagaimana perbedaan antara percobaan berfaktor dan percobaan bersarang itu. Langsung saja kalau kita misalnya punya teladan seperti ini, andekan, jadi ini ada faktor mesin, ada mesinnya ada 5 taraf yaitu A, B, C, D, E. Kemudian di sini ada head. Walaupun sebetulnya data ini adalah data tersarang, tapi kita paksakan kalau kita misalnya untuk mengilustrasikan bagaimana percobaan berfaktor itu. Jadi di sini ada head-nya 1, 2, 3, 4. Jadi ini katakanlah ini faktor B. Ini faktor A, faktor pertama yaitu mesin, faktor kedua itu head. Dalam percobaan berfaktor, maka taraf dari perlakuan atau perlakuan keseluruhan itu ya dibentuk dari kombinasi taraf-taraf dari faktor itu. Jadi kalau di sini faktor mesin itu ada 5 taraf, faktor head ada 4 taraf, berarti ada 20 kombinasi. Jadi A1, A2, A3, A4 sampai di sini E4. Jadi ada 20. Ada 20 kombinasi perlakuan. Atau sebut saja perlakuan. Nah, di mana setiap kombinasi perlakuan itu ya di sini kalau saya tidak bicarakan rancangan lapangannya, ini sebut saja ini adalah layout data. Ini adalah layout data. Jadi data yang berhasil dikumpulkan dari hasil percobaan. Di mana di sini kalau kita lihat ulangan dari setiap kombinasi perlakuan itu 4, semuanya 4. Oleh karenanya ini sering disebut dengan percobaan berfaktor yang seimbang karena ulangannya semua sama. Ya. Nah, andaikan layout datanya seperti ini,
subtotal apa yang kita perlukan untuk perhitungan dalam analisis keragaman atau ANOVA. Nah, karena apa yang kita amati respon ini merupakan fungsi dari yang pertama mesin, yang kedua head. Tentunya kalau percobaan berfaktor itu ada interaksi antara mesin dan head, nah, maka sumber keragamannya seperti ini. Jadi ada mesin, ada head, ada interaksi antara mesin dan head, ada galat. Ya. Kemudian ini saya tambahkan subscript untuk mesin itu I, subscript untuk head itu J, berarti untuk interaksinya mesin dan head itu IJ. Sedangkan galat di sini, karena di sini ini ulangannya indeksnya K, bahwa K ini ada 4 ya. K ini 4, 1, 2, 3, 4 ini tersarang, makanya notasinya saya gunakan dalam kurung, yaitu tersarang dalam setiap kombinasi IJ. Ya. Ini totalnya. Nah, oleh karenanya, dalam perhitungan ANOVA di sebelah kanan ini nanti, kita perlu membuat notasi di sini, misalnya membuat array ya untuk memudahkan perhitungan. Misalnya di sini adalah kalau tidak dibuat array ya berarti ring ini adalah nanti yang kita gunakan untuk mencari derajat bebas maupun jumlah kuadrat total ya. Kemudian ini nilai-nilai ini yang kita pakai nanti di dalam mencari derajat bebas dan jumlah kuadrat mesin. Demikian juga ini head ya. Untuk head adalah subtotal ini, sedangkan untuk interaksinya, jadi untuk interaksinya itu adalah array yang ada di sini. Sebagaimana diketahui bahwa di sini ini adalah total mesin A ya. Total mesin A itu kalau kita lihat itu adalah yang biru ini ya. Nah, demikian juga yang B, C, D, E. Caranya seperti itu. Nah, untuk head misalnya head 2 ini adalah yang ini ya. Subtotal ini. Itu nilainya sudah terjumlah di sini. Demikian juga misalnya C3 di sini, ya C3 ya, ini. Jadi seluruh pengamatan pada ulangan itu jumlahnya ada di sini. Ya. 8 tambah 5 tambah 0 tambah 7. Ya. Nah, oke. Nah, layout untuk dengan data yang sama ya, karena sebetulnya data ini adalah data yang digunakan untuk ilustrasi. Ini hanya untuk ilustrasi saja percobaan berfaktor. Datanya adalah data dari percobaan tersarang ini. Ya. Jadi sebetulnya begini, dalam setiap mesin itu ada 4 head. Ada 4 head. Ya. Mesin A ada 4 head, di mana head ini tidak bisa dipertukarkan ke head yang lain. Sebagaimana dalam percobaan berfaktor itu bisa dipertukarkan atau memang dipasangkan. Dipasangkan. Sini ya, bahwa head 2 ini dipasangkan untuk setiap mesin. Di dalam percobaan tersarang ini tidak. Bisa tidak ya. Bahwa head 2 itu hanya ada di mesin A. Sedang di mesin B, makanya biar tidak confuse, biar tidak membingungkan, maka mesin B ini head-nya diberi nama yang lain, yaitu 5678. Nah, jadi setiap mesin itu tersarang 4 head. Jadi setiap 4 head ini ada di dalam setiap mesin. Nah, itu bolak-baliknya begitu ya. Sedangkan ini adalah datanya. Ini adalah data ulangannya. Jadi misalnya ini adalah pengamatan kedua, ini satu. Kalau ini 1, 2, 3, 4 K-nya ya. Pengamatan kedua pada head pertama yang tersarang pada mesin A. Nah, kadang-kadang ada yang menggunakan 5678 itu juga 1, 2, 3, 4 nggak masalah, asal tidak confuse saja bahwa 1, 2, 3, 4 di sini tidak sama dengan 1, 2, 3, 4 di sini, karena 1, 2, 3, 4 yang di sini tersarang di faktor A, sedang 1, 2, 3, 4 yang di sini misalnya tersarang di faktor B, dan seterusnya. Nah, mengenai jumlah-jumlahnya ya sama. Misalnya ini, kalau ini kita lihat ya, ini adalah yang kita gunakan nanti untuk perhitungan derajat bebas dan jumlah kuadrat total. Ya. Kemudian untuk mesin karena mesin A itu seluruh pengamatan ini, ya, maka jumlahnya ya ini yang kita pakai. Ini mesin ya, ini
Mesin A, mesin B, mesin C, mesin D, dan seterusnya. Nah, kalau head ya berarti kita punya ada 4 kali 5, ada 20 head. Ya. Nah, ini head 1, head 2, head 3, dan seterusnya sampai head 20. Nah, jadi itu adalah nilai-nilai yang ada sebagai subtotal tiap head. Karena tersarang, kita membuatnya begitu. Nah, perbedaan untuk analisis keragaman, kita pergi dulu dalam percobaan berfaktor, ya, maka ini adalah derajat bebasnya. Kalau kita lihat derajat bebas mesin adalah berapa banyak taraf mesin dikurang 1. Head juga begitu. Berapa banyak taraf head, jadi berapa banyak kategori head ini dikurang 1. Ya. Oke. Nah, untuk interaksi itu derajat bebasnya merupakan hasil kali dari masing-masing faktor yang berinteraksi. 4 kali 3, 12. Ya. 4 kali 3, 12. Sedangkan untuk total, ini adalah derajat bebas berapa banyak keseluruhan pengamatan. Ya, ada 5 kali 4, 20 kali 4, 80. Dikurang 1, 79. Ya. 79. Nah, untuk jumlah kuadrat di sini, ya, sekali lagi, kita gunakan data yang ini. Kalau untuk jumlah kuadrat total, ya, sum SQ dari C5 sampai G20. Ya. Itu berapa? Nah, karena masing-masing ini adalah data aslinya, atau masing 6 ya dari satu data saja, maka ini dibagi 1 atau pembaginya nggak usah saya cantumkan di situ. Dikurangi faktor koreksi. Faktor koreksi itu adalah jumlah semua pengamatan ini, ya, dikuadratkan dibagi banyaknya semua pengamatan, ya, itu faktor koreksi, sehingga jumlah kuadrat total adalah 969,05, ya, berapa nih, 95, ya, terlalu kecil, kita perbesar dikit, misalnya dari 150, dari 100 saja lah, ya, gitu ya. Nah, 969,95. Nah, dengan cara yang sama kita mencari jumlah kuadrat mesin itu, ya, jumlah kuadrat mesin itu yang kita pakai ini, ya. Masing-masing dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Masing-masing dikuadratkan dari J5 sampai 6 N5 ini dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Setelah itu dibagi bahwa 93 itu dari berapa pengamatan. Nah, itu caranya jumlah keseluruhan itu 80 dibagi banyaknya ini, kategori dari J5 sampai N5 ini. Ini 5, 20, 80 bagi 5, 16. Bahwa 93 ini kan data dari 16, jumlah dari 16 data asli, ya, data awal. Jadi semua data di sini itu jumlah dari 16 data. Makanya di sini dibagi 16. Ya. Dikurangi faktor koreksi. Faktor koreksinya sama. Menggunakan ini, ya, menggunakan data aslinya. Data total. Oke. Nah, demikian juga untuk jumlah kuadrat yang head. Jumlah kuadrat head, nah, hanya ini yang dikuadratkan. 106 kuadrat, 123 kuadrat, sampai 86 kuadrat dijumlahkan, dibagi. Nah, kalau sekarang 80 dibagi 4, pembaginya 20. Ya, karena masing-masing ini total dari 20 pengamatan. Nah, sedangkan ini masing-masing data ini adalah total dari 4 pengamatan. Jadi pembaginya 4. Jadi kalau kita lihat jumlah kuadrat dari interaksi ini, ya, itu bagian pertama ini, ya, itu adalah kuadrat ini semua, 16 kuadrat, 38 kuadrat sampai 14 kuadrat ini jumlahin. Ya, ini, ya. Dibagi dengan, nah ini banyaknya data keseluruhan 80 dibagi dengan 20. 80 bagi 20 berarti 4. Jadi pembaginya 4, ya. Adalah ini, banyaknya data ini, ya. Dikurangi faktor koreksi, ini faktor koreksi. Nah, untuk interaksi harus dikurangi dengan jumlah kuadrat dari masing-masing faktor pembentuknya, ya. Jumlah kuadrat mesin dan jumlah kuadrat head dalam hal ini. Nah, sisanya jumlah kuadrat galat itu merupakan selisih, sebagaimana formulanya adalah
jumlah kuadrat. Jadi jumlah kuadrat Galat ini merupakan selisih dari jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat mesin, jumlah kuadrat head, jumlah kuadrat interaksi antara mesin head. Ya. Jadi ini ya kalau kita cari ya, ini R12 kurangi R7 kurangi R8 kurangi R9. Nah itu sampai penghitungan jumlah kuadrat ya. Nah kemudian untuk kuadrat tengah itu adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Nah, kalau ini kita misalkan bahwa mesin dan head ini pengaruhnya fix, maka F-hitungnya, cara menghitungnya adalah, nah untuk itu mungkin perlu saya tambahkan sedikit informasi mengenai bagaimana menentukan nilai harapan kuadrat tengah ini. Ya. Nilai harapan kuadrat tengah untuk percobaan berfaktor. Caranya begini. Nah, tadi ada mesin, head, dan Galat. Ini sumber keragaman dari percobaan berfaktor. Nah, kita gunakan indeks IJ, IJK dalam kurung IJ ya. Nah, di sini kita tulis semua indeks yang kita pakai yaitu IJK. Andaikan mesin itu sifatnya fix, head itu sifatnya fix, sedang ulangan itu pasti random ya, ulangan pasti random ya. K itu adalah indeks untuk ulangan. Nah, tadi mesin itu tarafnya 5, head-nya tarafnya 4 dan ulangannya ada 4 ya. Kita tuliskan seperti ini dulu. Nah, pertama adalah jadi yang kita saya hapus dulu ya, yang kita isi pertama kali adalah yang kita isi pertama ini saya hapus ya. Kalau ini indeks I, maka isikan kolom yang bukan I dengan taraf yang banyak taraf yang dipakai. Di sini 4 ya. Nah, jadi ini I. Jadi pada kolom J dan K, isikan 4 dan 4. Ya. Pada baris dengan indeks J ini, isikan kolom selain J ya, dengan indeksnya yaitu di sini 5 dan di sini 4 ya. Oke. Kalau di sini indeksnya IJ, pada kolom IJ ini kita tidak isi, hanya kolom K yang diisi dengan banyaknya di sini. Sorry. Kenapa ini 5? Ini 4 ya. 4 ya. Di sini 4. Oke. Ini 4. Oke. Nah, untuk indeks yang berada dalam tanda kurung pada kolom pada baris keempat ini atau pada komponen Galat ini, IJ ini dikasih angka 1 ya. Karena ini 1 ya, yang dalam tanda kurung dikasih angka 1. Nah, sekarang sisanya ini yang belum diisi itu isikan tergantung F atau R. Kalau F itu 0, kolom-kolom di bawahnya ini 0 ya. Ini 0 dan karena F juga ya, ini 0 juga, 0. Dan untuk random, kita tuliskan 1. Oke. Selanjutnya, karena mesin ini sifatnya fix, kita gunakan notasi V, VM. Ini daripada saya nulis kelamaan, saya tulis V saja, VM. Head juga VM, interaksinya juga VM. Kalau fix, interaksinya fix. Kalau salah satu ada yang random, maka interaksinya random. Nah, Galat ini random. Ya, Galat ini random. Karena ulangan ya, ulangan ini random. Nah, di sini sigma kuadrat E. Nah, sekarang begini. Kita mulai dari yang pertama, yang di sini, itu adalah kalikan ya. Kalikan angka-angka yang berada pada kolom selain I. Nah, kalau selain I berarti J dan K. Ini kita kalikan ya. Nah, kita kalikan. Kemudian kopikan pada baris-baris di bawahnya yang memiliki indeks I. Nah, yang kedua ini indeksnya J, maka di sini tidak kita kopikan. Sedang ini ada IJ, ada I-nya. Kita kopikan di sini. Ya, 0 kali 4, 0. Yang terakhir ada I-nya. 1 kali 1, 1. Ya.
Setelah selesai sampai paling bawah, kita geser ke kanannya. Jadi untuk itu kita mulai baris kedua yang ada indeks J-nya. Yang ada indeks J-nya ini kita tidak kalikan, kita tidak ikutkan dalam perkalian itu kolom J-nya, yaitu kolom selain J. Kolom selain J adalah kolom I dan K. Kalau kita kalikan 5 kali 4, 20. Kopikan di bawahnya yang ada subscript J-nya. Kebetulan di sini ada J berarti kopikan ke bawah semua ya. Kopikan ke bawah semua. Hasilnya 20, di sini 1. Demikian juga seterusnya di sini. Di sini selain IJ yaitu K, berarti hanya ini saja yang masuk di sini yaitu K ya, 4. K sama dengan 4. Kopikan ke bawah ya, kopikan ke bawah. Ini kan K, hanya K saja ya. Ya, jadi kopikan ke bawah 1 ya. Sedang yang lain, yang ini seterusnya juga tinggal 1 ya. Satu aja. IJK ya. Oke, nah setelah itu kita rotasi 90 derajat sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa bahwa komponen terakhir galat itu nilai harapan kuadrat tengah galat itu adalah sigma kuadrat epsilon. Nilai harapan kuadrat tengah interaksi mesin dan head ini sigma kuadrat epsilon ditambah 4VMH. 4VMH ya. Untuk head sigma kuadrat epsilon ditambah 20VH. Untuk mesin sigma kuadrat epsilon ditambah 16VM. Ini maksudnya begini. Ya, kalau VM ini, jadi kalau kita lihat di sini untuk menguji apakah semua mesin memiliki pengaruh yang sama terhadap respon apa tidak, itu sama saja menguji apakah VM di sini sama dengan 0 apa tidak. Ya. Nah, komponen selain sigma kuadrat epsilon plus 16 VM itu yang hanya sigma kuadrat epsilon saja adalah yang paling bawah. Oleh karenanya, sewaktu menghitung F hitung ini, kita gunakan kuadrat tengah mesin itu dibagi pembaginya kuadrat tengah galat. Ya, itu alasannya. Ya. Kemudian sama halnya dengan ini, apakah head itu berpengaruh signifikan terhadap respon apa tidak? Sama saja mengisi apakah V head ini, VH ini sama dengan 0 apa tidak. Satu-satunya komponen sigma kuadrat epsilon sebagian dalam kuadrat tengahnya hanya galat di sini. Ya, jadi makanya pembaginya juga tetap dengan kuadrat tengah galat. Jadi kuadrat tengah head dibagi kuadrat tengah galat. Demikian juga dengan analogi yang sama, di sini kuadrat tengah mesin head ini interaksinya dibagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, itulah bagaimana prosedur menguji F ya di dalam analisis keragaman seperti ini. Sedangkan ini adalah nilai peluang dari distribusi F-nya itu sendiri ya. Nah, gitu. Oke, nilai peluangnya dan sebagainya. Nah, yang signifikan apa tidak tergantung taraf nyata pengujiannya. Nah, di sini kalau 5% ya ini juga belum 5% nih, masih di atas 5% ya. Tapi kita bisa katakan bahwa mesin head ini atau interaksi ini signifikan pada taraf 6,1%. Nah, bagaimana dengan percobaan tersarang? Nah, dalam percobaan tersarang, maka jumlah kuadrat mesin dan jumlah kuadrat total ini sama cara menghitungnya dengan percobaan berfaktor. Ya, jadi 445 sini ya 79 969 445 79 969, sekian ya. Hanya saja sekarang untuk menghitung jumlah kuadrat head, nah headnya ini karena tersarang di dalam mesin. Karena tersarang di dalam mesin, jumlah kuadratnya begini cara mencarinya. Ya, cara mencarinya begini. Jadi sama seperti tadi, ini jumlah kuadrat yang tersarang dalam sini, jadi 16 kuadrat. Jadi dari C10 sampai V10 ini dikuadratkan. C10 sampai V10 dikuadratkan. Dibagi berapa banyak masing-masing ini dari berapa data masing-masing subtotal ini dari 4 data. Jadi pembaginya ini 4. Sebenarnya ini pembaginya 4. Ya. Kemudian dikurangi faktor koreksi. Benar dikurangi faktor koreksi. Hanya
setelah itu dikurangi oleh tempat di mana head itu tersarang, yaitu mesin. Nah, jadi ada selain dikurangi faktor koreksi, dikurangi lagi tempat di mana head itu tersarang, yaitu jumlah kuadrat mesin. Ya. Sedang jumlah kuadrat galat sama caranya, jadi tinggal mengurangkan jumlah kuadrat total, ya, dikurangi jumlah kuadrat mesin, dikurangi jumlah kuadrat head yang tersarang di dalam mesin. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung jumlah derajat bebas? Derajat bebas. Kalau untuk mesin dan total sama, ya. Untuk mesin dan total sama. Hanya untuk menghitung jumlah kuadrat derajat bebas mesin head di dalam mesin ini, ya. Derajat bebas head di dalam mesin, head yang tersarang di dalam mesin, ini caranya begini. Misalnya kita lihat, ini kebetulan balance, ya. Balance itu artinya setiap mesin ini tersarang di dalamnya 4 head, semuanya 4. Jadi 4 ini dikurang 1, 3. Ya. Di A ada 3 derajat bebas, di B ada 3 derajat bebas, sampai E ada 3 derajat bebas. Jadi 3 kali 5, 15. Nah, bagaimana kalau nanti misalnya taraf keduanya itu tidak sama, taraf keduanya nggak sama, ya. Caranya begitu. Misalnya A itu 4, B-nya ada 5 head, C-nya ada 4 lagi, D-nya ada 6. Ya masing-masing kurang 1 kemudian dijumlahin, ya. Masing-masing kurang 1 kemudian dijumlahin. Ini sama seperti ini yang sudah saya buatkan. Atau kalau balance, ya, taraf yang kedua berapa? B. Jadi B-nya kurang 1, 4 kurang 1 kali taraf A misalnya, ya. 3 kali 5, jadi 15. Sedangkan ini adalah sisa dari 79 dikurang 4 dikurang 15. Oke. Jumlah kuadrat sudah diperoleh, kuadrat tengah, jumlah kuadrat dibagi derajat bebas masing-masing. Hanya F hitungnya di sini, ya. Nah, ini caranya seperti tadi. Caranya seperti tadi, ya. Jadi kita taruh di sini semua sumber keragaman, ya. Beragamannya hanya mesin, head di dalam mesin, dan galat, ya. Nah, mesin indeksnya I, di bawah indeks kolom J dan K ini kita tulis taraf yang digunakan 4. Ya. Oke. Nah, yang head di dalam mesin ini, ada indeksnya J di dalam I. Nah, yang I ini, ya, karena ini tersarang, itu di bawah R, ya, di bawah I ini kita tulis 1. Ya. Oke. Sedangkan K-nya ini karena tadi IJ ini yang tidak ada itu K-nya kita tulis 4 di sini, ya. Nah, ini biar nggak bingung, ini belakangan. Ini caranya ini dulu caranya. Ya. Setelah itu, ya, ini kan yang tidak ada IJK, yang tidak ada IJ yaitu K, ya. Sedang di sini untuk yang tahap berikutnya adalah yang berada dalam tanda kurung, ya. Yang berada dalam tanda kurung ini kita kasih nilai 1, ya. Kita kasih nilai 1, ya kan? Tanda kurung tersarang dalam 1, ya. Oke. Di sini tersarang dalam IJ, kita kasih 1, ya. Nah, selanjutnya kita lihat apakah kolom ini ada tanda F atau L, artinya baris tersebut fix atau random. Kalau fix kita kasih 0, ya. Kalau random kita kasih 1, ya. Jadi begini. Nah, oleh karenanya kita dapatkan seperti ini, ya. Sehingga untuk menguji pengaruh head di dalam mesin, ini, ya, cara mengujinya sama, kuadrat tengah head dalam mesin dibagi kuadrat tengah galat, ya. Karena komponennya yang bukan sigma kuadrat epsilon ditambah 4 sigma kuadrat head itu sigma kuadrat epsilon saja. Tetapi untuk menguji jumlah kuadrat pengaruh mesin di sini yang kita lakukan adalah, ya, pembaginya adalah bukan kuadrat tengah galat, tapi kuadrat tengah head yang tersarang dalam mesin. Karena nilai harapan kuadrat tengahnya
dari mesin ini, dari sumber keragaman mesin ini adalah sigma kuadrat epsilon ditambah 4 sigma kuadrat head ditambah 16 Vm. Yang bukan 16 Vm adalah nilai harapan kuadrat tengah head yang tersarang dalam mesin. Oleh karenanya cara menghitung F hitungnya adalah seperti itu, yaitu kuadrat tengah mesin dibagi kuadrat tengah head yang tersarang dalam mesin. Ya, ini nilai peluangnya ya diperoleh dengan cara yang sama. Oke. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi seperti itu caranya, cara menghitung jumlah kuadrat untuk percobaan tersarang. Nah, yang terakhir atau sebelum terakhir, nah untuk memudahkan itu saya harapkan cara menyajikan datanya bukan seperti ini, tapi dengan menggunakan teknik penyajian seperti format-format yang banyak dipakai di dalam apa namanya aplikasi-aplikasinya. Jadi caranya begini. Ada mesin, ada head, ada strain reading. Ini responnya ya, responnya. Kemudian untuk memudahkan ya kita ini beri nama. Ini misalnya var mesin ya. Kemudian ini var head. Kemudian ini respon gitu ya. Nah, kemudian di sini dengan cara seperti itu kita lebih mudah karena cukup apa namanya mencari tabel silang berapa subtotalnya, yaitu dengan cara sum if menggunakan perintah jumlah bersyarat ya. Jumlah bersyarat pada respon ini yang varian yang mesinnya A berapa gitu ya. Nah, jadi perintahnya seperti ini tinggal kalau begitu ini tinggal mengopikan ke sana kan sama ini karena kita sudah beri nama dari array itu. Kemudian yang head caranya sama juga. Hanya diganti saja kan? Jadi ganti var head hanya sini indeks apa namanya pencariannya kuncinya itu ada di kolom G ya. Dengan cara yang sama kita bisa lebih dari satu variabel di sini untuk jumlah bersyarat yaitu respon berapa jumlah yang ada di kolom respon ini kalau mesinnya A dan head-nya 1 misalnya. Nah, ini tinggal jumlah itu ya. Caranya seperti itu. Nah, agar bisa dikopikan jangan lupa ini dikunci, G-nya dikunci dan kalau di sini 14-nya dikunci dan F-nya yang dikunci. Oke. Nah, sehingga bisa dikopikan dan seterusnya angka-angka inilah ya. Jadi jauh lebih cepat ya cara mencari jumlah tadi. Angka-angka inilah yang sering disebut kita ya, yang kita gunakan dalam mencari derajat bebas dan jumlah kuadrat ya. Oke. Nah, caranya sama ya. Nah, itu cara menyajikan data supaya kita lebih cepat di dalam mencari subtotal faktor A, subtotal faktor B, subtotal interaksinya. Nah, apalagi kalau nanti percobaannya 3 faktor ya. Nah, sekarang kalau kita punya gabungan antara percobaan berfaktor dan tersarang. Nah, berfaktor dan tersarang ya. Ini saya ambilkan dari bukunya Hicks ya. Nah, kira-kira bahasa aslinya begini. Jadi seorang investigator berkeinginan untuk memperbaiki banyaknya putaran banyak putaran per menit dari senjata yang ditembakkan gitu. Dan dia membuat sedemikian rupa bahwa ada suatu metode loading baru ya yang diharapkan dapat meningkatkan banyaknya putaran per menit bila dibandingkan dengan metode loading yang sudah ada ya. Nah, untuk itu untuk menguji hipotesis tersebut dia perlu sebuah tim yang terdiri dari para lelaki untuk mengoperasikan peralatan tersebut ya. Dia milih tim laki-laki tersebut itu
ada 3 grup yang kita sebut saja slight, severe, dan heavy man atau rugged man, ya, rugged man. Ya. Dia pilih 3 tim secara acak untuk mewakili setiap tiga kondisi fisik dari grup penggrupan itu. Setiap tim, diminta untuk mencoba kedua metode, ya, diminta untuk mencoba kedua metode loading dari senjata tersebut secara acak. Nah, ini kalimat yang secara implisit menyatakan bahwa ada interaksi antara metode dan grup, ya. Nah, dan setiap tim, ya, menggunakannya 2 kali, artinya ulangannya 2 kali. Oke, jadi makanya cara penyajian yang paling gampang adalah dengan menggunakan metode seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian ini kita lihat, jadi 111 ini ada 2, ini artinya 2 ulangan, ya, ulangannya 2. Oke. Nah, atas dasar itu, ini misalnya namanya apa? Grup, ya, namanya grup, namanya tim, namanya metode, namanya gun loading atau respon, terserah lah, ya. Nah, jadi dengan metode yang terakhir saya sampaikan, kita menggunakan sum ifs, ya, sum ifs, ya, sum ifs, ya. Nah, tergantung nama apa namanya array-nya tadi apa ini, ya. Ada ini. Jadi yang dijumlahkan yang di sini, yang biru ini, ya. Untuk ini kriterianya, grupnya sama dengan G13, grupnya 1, grupnya 2, grupnya 3, dan sebagainya. Jadi kalau ini kita jumlahkan semua sama. Ini misalnya 696, jadi jumlah semua ini adalah 696, bisa dilihat dari Excel di sini, ya. Nah, oke, semua sama. Nah, sekarang sebelum ke jumlah kuadrat, ya, sama seperti yang tadi, ya, sama seperti yang tadi. Metode I, ya. Jadi selain I ini, JKM, tuliskan berapa banyak taraf yang dipakai. 332, ya, 332. J, jadi IKM, ya, IKM. 232. Oke, sebelumnya bahwa untuk metode dan grup ini fix. Metode dan grup ini fix. Sedangkan timnya itu random. Tadi kan dipilih secara acak. Ya, ada kata-kata dipilih secara acak. Dan tentunya untuk indeks yang M itu ulangan, itu random. Oke. Nah, ada sumber keragaman metode, grup, dan interaksinya. Dan karena tim tadi itu berada di dalam grup, dia tersalang dalam grup, ya, maka kita notasikan begini. K, J, karena J itu indeksnya indeks untuk grup, ya, indeks untuk grup, ya. Oke, jadi agak ada sedikit berbeda. Jadi tim dalam kurung grup, timnya indeksnya K, grupnya indeksnya J, K dalam kurung J, ya. Sedangkan interaksi antara metode tim grup, nah ingat metodenya I, tim grupnya K, J, K dalam kurung J, jadi di sini I, K dalam kurung J. Dan galatnya di sini ini harusnya kecil aja ini, ya, kecil aja sekalian, ya. Jadi ya, biarlah MIJK. Nah, cara gini. Untuk I, kolom top I, JKM 332. Untuk baris kedua, indeksnya J, kolom J tidak diisikan di sini, isikan kolom IKM 232. Untuk IJ, selain IJ, isikan KM 32. Ya. Kemudian ini sudah pakai tahap berikutnya, ya, yang berada dalam tanda kurung, isikan dengan 1. Ini J-nya 1, ya. J-nya 1. J-nya 1. Yang merah-merah ini. IJK 1. Ini saya merah. Ya, karena ini untuk di mana dia
tempat bersarang ya, satu. Gitu, berikutnya. Setelah itu di bawah F tuliskan angka 0 yang belum diisi tadi, 0 ya. 0. Sedang di bawah R tuliskan 1 yang belum diisi, 1. Ya. Nah, selanjutnya ya komponennya nih dari bawah ini, karena ini error sigma kuadrat epsilon, karena ini metode dan tim grup, bahwa metode dan tim grup itu karena tim grup itu sifatnya random ketemu apa saja, mau ketemu fix atau apalagi random itu sifatnya random. Jadi 3 komponen ini komponennya sigma kuadrat epsilon, sigma kuadrat interaksi MT, sigma kuadrat T tim ya. Oke. Sedangkan yang ketiga di atasnya itu fix, jadi VMG, VG, VM ya. Nah, kemudian ini caranya seperti tadi ya. Ini selain kolom I kalikan ya, 3, 2 ya kan. Di sini ini kolomnya J. Ini barisnya J. Ya, untuk baris yang ada kolom I-nya kopikan yang rumus tadi ya. Kopikan rumus ini. Kopikan kolom JK M. Kalikan ya. Yang di sini nggak ada, tapi di sini ada. Ya. Ada di sini 0, di sini tidak diisi ya, ini tidak diisi ya. Ini 0. Sedang di sini 2, di sini 2, di sini 1. Pindah ke kolom berikutnya dimulai dari sini ya. Kecuali kolom J kalikan kolom IKM. IKM ya, kalikan. Nah, nanti ke bawah kopikan. Nah, karena di bawah J ini ada J semua, ini ada J, ada J, ada J, ada J, maka kopikan semua di sini. Ya. Kopikan. Jadi misalnya, jadi kolom I, kolom K, dan kolom M, kalikan. Dan seterusnya, seperti itu ya. Kenapa di sini nggak ada? Di sini tidak ada. Karena baris ketiga itu IJ. Di sini tidak ada IJ, hanya J saja yang ada. Ya, hanya J saja yang ada. Nah, atas dasar itulah ya, maka nilai harapan kuadrat tengah dari model ini adalah seperti ini. Jadi ini adalah maksudnya di sini komponen galat itu nilai harapan kuadrat tengah komponen galat itu hanya sigma kuadrat epsilon saja. Sedang untuk metode tim dan jadi sigma kuadrat epsilon itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Sigma kuadrat MT, sigma kuadrat ada MT ini semua yang ada metodenya ada. Jadi 2, 2, 2 ya. 2, 2, 2 ya. Demikian juga yang sigma kuadrat T yang ada grupnya. Yang ada grupnya di sini ya. Ini. Yang ada tim dalam grup nih, ada grupnya ya. Jadi 4. Kemudian di sini VG. VG di sini ini hanya untuk yang interaksi metode grup ya. Ini hanya grup saja, ini metode saja ya. Nah, jadi gitu. Jadi kalau begitu untuk menguji metode interaksi antara metode dan tim grup itu pembaginya jumlah kuadrat galat. Kuadrat tengah galat. Jadi kuadrat tengah ini dibagi kuadrat tengah galat ya. Nih. Oke. Sedangkan untuk tim dalam grup masih ya. Ini semua dengan kuadrat tengah galat sampai di sini. Nah, begitu yang ketiga, ketiga dari atas ini interaksi antara itu ya. Pembaginya bukan jumlah kuadrat galat tapi yang ada dua komponen pertama ini ya. Jadi pembaginya adalah kuadrat tengah interaksi antara metode dan tim. Itu ya. Dan seterusnya. Kenapa ini grup dibagi tim dalam grup? Karena di sini 1, 4, 12 komponen yang ada selain VG adalah sigma kuadrat epsilon dan sigma kuadrat T ini hanya dimiliki oleh
kedua sumber keragaman ini. Ya. Yang terakhir ini ya, untuk menghitung sumber keragaman metode ini adalah dengan cara membagi, ya ini kan 1, 2, 16 ya. 1, 2, 18. Yang ada sigma kuadrat epsilon dan sigma kuadrat MT adalah metode tim. Ya. Kok nggak dibagi dengan ini? Nggak bisa, karena di sini ada komponen lain. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan yang berkaitan dengan percobaan berfaktor, percobaan tersarang, dan kombinasi antara percobaan berfaktor dan tersarang. Terima kasih.